Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Dalini Meruginting dengan NIM 4132011031 dari kelas LPI 2B Malam ingin mempresentasikan hasil laporan analisis laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2019 dan 2020 pada PT Supreme Kabel Manufacturing dan Commerce Tbk. Adapun laporan ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester genap pada mata kuliah akuntansi bisnis dengan dosen pengampu Pak Danar Irianto. Adapun yang saya akan jelaskan nanti terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tuh gambaran umum perusahaan, yang kedua analisa laporan keuangan, dan yang ketiga kesimpulan. Gambaran umum perusahaan. PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi kabel yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam bahan kabel. Sejak tahun 1972, PT Sucako Tbk telah mendukung dan memberikan kontribusi kepada pembangunan infrastruktur dan industri di Indonesia dengan menyediakan kualitas tinggi dan kabel listrik yang dapat diandalkan, kabel telekomunikasi, dan kawat enamel. Perusahaan ini memulai debutnya di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1982 dan memiliki kepemilikan saham di sejumlah perusahaan publik dan non-publik termasuk PT Tembaga Mulia Semanan, PT Setia Pratama Lestari Pelletizing, PT Supreme Dicolox. Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk didirikan pada tanggal 9 November 1970 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Oktober 1972. Kantor pusat Sucako berlokasi di Jalan Kebon Sirih 71, Jakarta 10340, sedangkan pabrik berlokasi di beberapa tempat, yaitu di Jalan Daan Mogot, kilometer 16 Jakarta Barat, Jalan Raya Pejuang, kilometer 2, Bekasi, Jalan Raya Cikarang, Cibarusah, kilometer 7,5 nomor 20A, Cikarang, dan Jalan Kalisabi nomor 61 Tangerang. Memegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Supreme Cable Manufacturing dan Commerce Tbk antara lain. Pertama, PT Moda Sukma atau pengendali 29,67%, PT Tutulan Sukma pengendali 29,67%, dan Furukawa Electric CO Ltd 11,81%. Sucako memiliki investasi dalam bentuk saham di Tembaga Mulia Semanan Tbk TBMS sebesar 33,81% dari modal di tempat dan disetor penuh TBMS. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Sucako adalah memproduksi bermacam-macam kabel, seperti kabel listrik, kabel telekomunikasi, dan kawat enamel. Produk-produk yang berhubungan berikut bahan bakunya, dan segala macam produk melamin, serta menjual produk-produk tersebut di dalam negeri, lokal, dan luar negeri ekspor. Pada tahun 1982, SCCO memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam lokal untuk melakukan penawaran umum perdana saham SCCO atau IPO pada masyarakat sebanyak 4.800.000 dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 1.100 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juli 1982. Dan yang kedua, analisa laporan keuangannya. Yang pertama itu ada neraca dalam bentuk rupiah. Yang pertama ada aset lancar. Pada tahun 2019 sebesar 2.545.811.121 juta dan pada tahun 2020 sebesar 1.155.80214.000 rupiah dengan selisih 690.960.774.000 rupiah mengalami penurunan.
Dan yang kedua, nilai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Pada tahun 2019 sebesar 958 triliun 121 miliar 376 juta 856 ribu rupiah. Pada tahun 2020 sebesar 404 triliun 30 miliar 956 juta 776 ribu rupiah dengan selisih 554 triliun 90 miliar 420 juta 80 ribu rupiah mengalami penurunan. Dan yang ketiga, aset tidak lancar. Pada tahun 2019 sebesar 3 triliun 940 miliar 320 juta 45 ribu rupiah 390 ribu rupiah. Tahun 2020 sebesar 4 triliun 400 miliar 655 juta 622 ribu dengan selisih 460 triliun 335 miliar 540 juta 820 ribu rupiah mengalami kenaikan. Dan yang keempat ada total utang. Pada tahun 2019 661 triliun 924 miliar 361 juta 309 ribu rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 1 triliun 151 miliar 465 juta 470 ribu rupiah 1935 rupiah dengan selisih 489 triliun 571 miliar 191 ribu rupiah mengalami kenaikan. Dan yang kelima total liabilitas pada tahun 2019 sebesar 1 triliun 259 miliar 634 juta 682 ribu rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 469 triliun 750 miliar 217 juta 694 ribu rupiah dengan selisih 727 triliun 875 miliar 307 juta 502 ribu rupiah mengalami penurunan. Dan yang kelima dan yang keenam total ekuitas pada tahun 2019 sebesar 3 triliun 141 miliar 20 juta 145 ribu rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 3 triliun 212 miliar 424 juta 737 ribu rupiah dengan selisih 71 triliun 423 miliar 792 ribu rupiah mengalami kenaikan. Adapun pada laporan laba ruginya, yang pertama tuh pada nilai penjualan pada tahun 2019 sebesar 3 triliun 144 miliar 712 juta 245 ribu rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 2 triliun 679 triliun 359 miliar 89 juta. Di sini pada nilai penjualan ini mengalami penurunan. Yang kedua, laba rugi perusahaan setelah pajak. Pada tahun 2019 sebesar 231 triliun 935 pada tahun 2019 sebesar 231 miliar 935 juta 626 ribu rupiah dan tahun 2020 sebesar 174 miliar 215 juta 492 ribu rupiah dengan selisih 52 miliar 720 juta 134 ribu rupiah mengalami penurunan. Dan yang ketiga, harga pokok penjualan pada tahun 2019 sebesar 5 triliun 863 miliar 266 tahun 2019 dengan sebesar 5 triliun dan pada tahun 2020 sebesar 4 triliun 97 juta 97 miliar 850 juta 259 juta rupiah. Selisihnya 902 miliar 972 juta 966 ribu rupiah. Sini mengalami penurunan. Dan yang keempat, biaya produksi yang terdiri atas yang pertama bahan baku pada tahun 2019 sebesar 3 triliun 829
miliar 225.444.000 rupiah, dan tahun 2020 sebesar 2.475 miliar 490.480.000 rupiah dengan selisih 1.353 miliar 765.075.000 rupiah mengalami penurunan. Dan yang kelima, biaya tenaga kerja langsung pada tahun 2019 sebesar 3.810 miliar 913.791.000 rupiah, dan tahun 2020 sebesar 2.467 miliar 262.344.000 rupiah dengan selisih 1.343 miliar 651.447.000 rupiah mengalami penurunan. Dan yang keenam, overhead pabrik tahun 2019 sebesar 4.041 miliar 413.305.000 rupiah, dan tahun 2020 sebesar 2.639 miliar 325.179.000 rupiah mengalami selisih dengan selisih 1.419 miliar 434.347.000 rupiah dengan mengalami penurunan. Kesimpulan. Dari analisa laporan keuangan PT Supreme Kabel Manufacturing and Commerce Tbk yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa akun-akun dalam neraca saldo perusahaan ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. Akun pada neraca yang mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu yang pertama ada akun aset tidak lancar. Aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 460 triliun 460 miliar 335.582.000 rupiah. Aset tidak lancar mengalami peningkatan 1,82% menjadi 1,9 triliun pada akhir tahun 2020 yang terutama disebabkan oleh bertambahnya investasi dalam bentuk saham sebesar 23, miliar menjadi 197,4 miliar. Perubahan pada aset tidak lancar tersebut tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan. Dan yang kedua itu hutang. Hutang mengalami kenaikan sebesar 489 miliar 571.199.000 rupiah. Total utang di tahun 2019 meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang pajak, utang dividen sebesar 661 miliar 924.361.000 rupiah. Sedangkan total utang di tahun 2020 meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang pajak, utang dividen sebesar 1.151 miliar 455.470.000 rupiah. Dan yang ketiga, ekuitas. Ekuitas mengalami kenaikan sebesar 71 miliar 423.792.000 rupiah. Ekuitas perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar 3,3 triliun, meningkat 4,21% dibandingkan dengan ekuitas perseroan per 31 Desember 2019 yang sebesar 3,2 triliun. Peningkatan pada ekuitas ini disebabkan oleh naiknya laba ditahan sebesar 8,26% atau 136,6 miliar. Kenaikan total ekuitas ini berdampak pada nilai buku per saham yang semula sebesar 15.352 per saham per 31 Desember 2019 menjadi 15.997 per saham per 31 Desember 2020. Dan akun pada neraca yang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu yang pertama aset lancar. Aset lancar mengalami penurunan sebesar 690 miliar 330.960.000 rupiah. Aset lancar mengalami penurunan 27,13% menjadi 1,9 triliun pada akhir tahun 2020 yang terutama disebabkan oleh turunnya piutang usaha dan persediaan. Yang kedua, persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan mengalami penurunan sebesar 554 miliar 90.420.000 rupiah. Persediaan turun dari 958,1 miliar di akhir tahun 2019 menjadi 404,4
104,0 miliar di akhir tahun 2020. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai persediaan adalah cukup. Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, banjir, dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar 72.257 US dollar, ditambah 15 miliar pada tahun 2020 dan sebesar 58.990.990 US dollar, ditambah 15 miliar pada tahun 2019. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas persediaan tersebut. Sebagian persediaan grup digunakan sebagai jaminan atas utang bank. Yang ketiga, liabilitas. Liabilitas mengalami penurunan sebesar 727.875.370.000 rupiah. Total liabilitas turun sebesar 790 miliar atau sebesar 62,71% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek sebesar 793,6 miliar rupiah. Perubahan pada total liabilitas tersebut berdampak pada penurunannya rasio liabilitas terhadap aset dari 28,62% pada tahun 2019 menjadi 12,55% pada tahun 2020, dan menurunnya rasio liabilitas terhadap ekuitas dari 39,91% pada tahun 2019 menjadi 14,28% pada tahun 2020. Jumlah liabilitas jangka pendek pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 421,6 miliar. Terjadi penurunan sebesar 65,30% atau sebesar 793,6 miliar dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek perseroan pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya hutang bank sebesar 100%, hutang usaha sebesar 23,30% menjadi 400,7 miliar. Dan uang muka dari pelanggan sebesar 83,18% menjadi 10,1 miliar. Menurunnya pos hutang bank di atas telah berdampak pada penurunan beban keuangan. Liabilitas jangka panjang hanya mencakup liabilitas imbalan pasca kerja. Per akhir tahun 2020, liabilitas jangka panjang adalah sebesar 48,1 miliar, naik 8,20% dibandingkan posisi per akhir tahun 2019 yang sebesar 44,4 miliar. Perubahan pada liabilitas jangka panjang tersebut tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan. Sedangkan untuk akun-akun pada laporan laba rugi semuanya mengalami penurunan, yaitu yang pertama nilai penjualan mengalami penurunan sebesar 465.359.089.000 rupiah. Yang kedua adalah laba rugi perusahaan setelah pajak mengalami penurunan sebesar 52.720.134.000 rupiah. Yang ketiga, harga pokok penjualan mengalami penurunan sebesar 902.972.966.000 rupiah. Yang keempat, biaya produksi yang terdiri atas yang pertama biaya bahan baku mengalami penurunan sebesar 1.353.765.075.075 rupiah. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung mengalami penurunan sebesar 1.343.651.447.000 rupiah. Dan yang ketiga, overhead pabrik mengalami penurunan sebesar 1.419.434.347.000 rupiah. Pandemi COVID-19 telah berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Total pendapatan perseroan selama tahun 2020 adalah 4,6 triliun, menurun 18,95% dari total pendapatan perseroan tahun 2019 yang mencapai 5,7 triliun. Sejalan dengan menurunnya pendapatan, beban pokok pendapatan juga turun 18,6% dari 5 triliun di tahun 2019 menjadi 4,1 triliun di tahun 2020. Pada tahun 2020, perseroan meneruskan penerapan kebijakan-kebijakan strategis seperti penanganan pengadaan bahan baku utama yang lebih baik dan efisiensi di segala bidang.
Namun demikian, penurunan pendapatan seperti dijelaskan di atas telah berdampak negatif pada laba bruto. Laba bruto tahun 2020 mencapai 522,8 miliar atau turun 25,33% dari laba bruto tahun 2019 yang sebesar 700,2 miliar. Rasio laba bruto terhadap pendapatan turun dari 12,28% di tahun 2019 menjadi 11,32% di tahun 2020. Dibandingkan dengan 2019, beban usaha perseroan di tahun 2020 mengalami penurunan yang terutama disebabkan oleh turunnya beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi dan biaya keuangan, serta meningkatnya penghasilan keuangan dan keuntungan selisih kurs. Beban penjualan dan pemasaran tahun 2020 turun 16, miliar menjadi 80,5 miliar, atau turun 16,56% dibandingkan beban penjualan dan pemasaran tahun 2019. Beban umum dan administrasi tahun 2020 berkurang 4,8 miliar menjadi 149,3 miliar, atau turun 3,9% dibandingkan beban umum dan administrasi tahun sebelumnya. Nah, biaya keuangan turun dari 55,3 miliar di tahun 2019 menjadi 20,7 miliar di tahun 2020, atau turun 62,54%. Penghasilan keuangan naik 61,69% dari 9,7 miliar di tahun 2019 menjadi 15,7 miliar di tahun 2020. Laba selisih kurs di tahun 2020 adalah 0,3 miliar. Sedangkan di tahun 2019, perseroan membukukan rugi selisih kurs sebesar 6,4 miliar. Bagian neto laba entitas asosiasi PT Lembaga Mulia Semanan Tbk menurun dari 28,4 miliar di tahun 2019 menjadi 27,6 miliar di tahun 2020, atau turun 2,61%. Beban lain-lain neto menurun 12,88 miliar di tahun 2019 menjadi 12 miliar di tahun 2020, atau turun 5,82%. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa perubahan pada beban usaha tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan. Adapun dampak dari COVID-19. Penyebaran pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya dan cepat yang mengakibatkan terganggunya aktivitas operasional dan penurunan pendapatan hampir semua di bidang industri, termasuk aktivitas operasional dan pendapatan grup. Pembatasan dan pengurangan aktivitas operasi, terutama proyek-proyek yang terkaitan dengan grup, telah menyebabkan turunnya permintaan akan produk grup. Sebagai akibatnya, grup telah mengurangi kapasitas produksinya karena menurunnya permintaan tersebut, yang mengakibatkan pendapatan penjualan kabel entitas mengalami penurunan secara signifikan. Pada tanggal laporan ini, tidak ada kepastian kapan grup dapat melanjutkan produksinya secara normal, mengingat ketergantungan pada kapan kontrak pembatasan yang ketat akan dicabut. Sementara dampaknya pada bisnis grup akan sangat signifikan, namun grup tetap terus beroperasi dalam jangka panjang secara aktif mengambil langkah-langkah untuk menjaga dan mempertahankan likuiditasnya dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.